Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini saya Kak Nindra ini dan ini ketiga kita berdasarkan yang terpesong. Di sini saya akan menjelaskan mengenai formulasi simple untuk ketanda berbasis kombinasi ekstrak dan pandan dan itu enzim. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kimia organik ini. Apa yang pertama karena latar belakang saya itu ketanda itu sering menjadi masalah yang kronis di kulit kepala. Nah, apa sih itu ketanda? Yaitu pengelupasan sel kulit putih berlebih berupa serpihan putih atau kekuningan disertai rasa gatal. Kemudian penyebab utamanya itu dari kolonisasi berlebihan jamur saja purpur. Faktor pemicunya itu bisa dari produksi sabun yang berlebih, kemudian ketidakseimbang lingkungan di kulit kepala, kemudian bisa jadi juga dermatitis sebaik. Dampaknya itu bisa menurunkan rasa percaya diri dan mengganggu kenyamanan karena rasa gatal itu yang dapat mengganggu keseharian kita. Kemudian di sini adalah potensi bahan alami. Di sini saya menggunakan daun pandan atau Pandanus annulifolius dari Kingdom Plantae, kemudian berikutnya itu Spermatophyta dari kelas Monocotyledon, ordo Pandanus, familia Pandanaceae, genus Pandanus, dan spesies Pandanus annulifolius. Kenapa saya menggunakan pandan gitu dari sampo ini? Karena mengandung senyawa bioaktif yaitu alkaloid, saponin, flavonoid, tannin, dan polifenol. Dan aktivitasnya itu bisa menjadi anti jamur, antioksidan, dan anti mikroba. Nah, salah satunya itu anti jamur, dan di sini berpotensi untuk menghilangkan atau mengurangi dari jamur melasma. Nah, selanjutnya itu saya menggunakan inovasi atau menambahkan ekoenzim pada sediaan sampo dari ekstrak daun pandan gitu. Apa sih itu ekoenzim? Yaitu cairan hasil fermentasi dari limbah organik. Bahan bakunya itu bisa dari kulit buah ataupun kulit sayuran. Kandungannya itu ada enzim aktif, yaitu ada lipase, amilase, dan protease. Dan ada asam organik juga semua lainnya. Dan itu unggulannya itu ramah lingkungan, kemudian memanfaatkan organik, aktivitas mikroba, dan dapat menurunkan pH yang dimana pH asam atau pH yang rendah itu bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk menahan atau menstabilkan minyak yang berlebih di kulit kepala yang dapat memicu adanya jamur melasma. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian yang dimana tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui potensi kombinasi ekstrak daun pandan dan ekoenzim dalam menghambat pertumbuhan jamur melasma. Kemudian yang kedua mengembangkan formulasi sampo andekatende yang alami dan aman dan efektif. Kemudian mendukung prinsip ramah lingkungan dengan memanfaatkan limbah. Nah, di sini ada metode ekstraksi daun pandan. Yang pertama itu diambil daun pandan segar. Di sini saya menggunakannya di daerah desa Cimekat, di daerah Cimenuk. Kemudian setelah itu dispasi basah atau dibersihkan. Kemudian dikeringkan jangan langsung di bawah sinar matahari. Nah, kemudian dihaluskan dengan di blender, kemudian dimaserasi menggunakan etanol 96% lalu 3 kali 24 jam. Kenapa menggunakan etanol? Karena
cenderung lebih aman, dan karena sifatnya yang polar dapat mengambil atau menarik senyawa bioaktivitas yang ada di dalam tanaman. Kemudian menyaringnya menggunakan kipas saring. Kemudian pemekatan menggunakan rotary evaporator dengan suhu 50 derajat Celcius di 100 RPM. Kemudian dan akhirnya dihasilkan ekstrak yang kental dan hijau pekat dan berbau khas tanaman. Selanjutnya di sini saya melakukan screening fitokimia. Yang hasil screening fitokimia itu pada golongan senyawa alkaloid menggunakan reaktif Wegener, hasilnya itu laporan yang cepat kepadanya itu positif mengandung senyawa alkaloid. Kemudian di golongan senyawa flavonoid itu reaksinya menggunakan NaOH 10% dan HCl 2N dengan hasil ketika ditambahkan NaOH 10% itu menjadi hijau gelap, kemudian ketika ditambahkan HCl menjadi coklat yang mengendar, yang dimana hasilnya itu positif mengandung senyawa flavonoid. Kemudian pada golongan senyawa tani itu menggunakan reaksi FCF 1% menghasilkan parutan yang hitam pekat. Keterangannya itu positif mengandung senyawa tani, dan suplemen menggunakan Aquades dan HCl 2N. Hasilnya itu menghasilkan busa yang stabil. Maka artinya itu mengandung senyawa suplemen. Selanjutnya itu fungsi-fungsi dari senyawa dalam sampel, yaitu senyawa bioaktivitasnya dari ekstrak bahan pandan. Yang pertama itu pada alkaloid. Fungsi dalam sampel itu sebagai antimikroba, melawan jamur atau bakteri dan efek amin. Kemudian yang kedua itu senyawa flavonoid. Mengandung antioksidan, merangsang pertumbuhan rambut dan mencegah kerontokan. Kemudian vitamin itu untuk mengencangkan folikel dan mengontrol minyak yang berlebih. Kemudian vitamin itu surfaktan alami atau bisa yang dihasilkan dari ekstrak daun pandan tersebut, yang dapat membersihkan dan melancarkan sirkulasi. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi KLT dari ekstrak daun pandan itu. Menggunakan fase gerafi itu utama, kemudian ada asam asetat dan air dengan perbandingan rasio 6:2. Dan fase diamnya itu menggunakan KLT. Yang dimana di sini ada warna sebelum disinari oleh sinar UV itu berwarna hijau muda, kemudian ada hijau tua, yang tua. Setelah disinari oleh sinar UV 254 nanometer itu semuanya tidak teramati. Kemudian jika pada UV 366 nanometer itu jadi warna hijau muda, kemudian merah muda, dan merah pekat. Nilai NF-nya itu pada warna hijau muda atau titik pertama itu 0,56, yang diduga ada senyawa klorofil. Kemudian pada hijau tua memiliki nilai RF-nya 0,9, yang diduga ada senyawa flavonoid, dan hijau tua nilai RF-nya itu 0,96, yang diduga ada senyawa flavonoid atau kokain. Nah, selanjutnya di sini ada pembuatan ekoenzim dari limbah kulit jeruk dengan rasio 1:3:10 itu dari gula, limbah dari kulit jeruknya, dan air. Yang pertama itu melarutkan gula merah sebanyak 90 gram
ditambah dengan air 900 ml. Kemudian di sini ada limbah kulit jeruk sebanyak 270 gram. Kemudian difermentasi anaerobi dan hasilnya itu dapat digunakan. Nah, di sini ada karakteristik ekoenzim yang dimana saya menggunakan ekoenzim yang berbeda dari tahun atau dari usianya. Yang pertama itu ketika panen atau setelah fermentasi. Kemudian yang pertama itu lebih 1 bulan dan yang selanjutnya itu lebih 1,5 tahun. Yang dimana ekoenzim setelah panen itu berwarna kuning yang pekat, baunya masam, kemudian pH rata-ratanya itu 3,3. Kemudian di jenis ekoenzim yang lebih 1 bulan itu warnanya kuning agak bening. Jadi kalau yang 3 bulan itu pekat, kalau yang sudah lebih dari 1 bulan itu agak bening. Baunya sama masam dan pH rata-ratanya itu 3,27. Jadi lebih masam daripada ekoenzim setelah panen. Kemudian yang ketiga itu ada yang lebih 1,5 tahun. Warnanya itu kuning pekat, cenderung coklat, baunya masam, pH rata-ratanya itu seperti ini. Jadi kesimpulannya semua ekoenzim ini memiliki suasana asam pada rentang pH 3,27 sampai. Dan di sini ada formulasi sampo yang dimana digunakan bahannya itu ekstrak daun pandan, fungsinya itu sebagai senyawa aktif, ekoenzim dengan variasi yang berbeda-beda. Tadi ada yang setelah panen, kemudian ada yang lebih dari 1 bulan panen dan 1,5 tahun dari panen. Itu sebagai enzim aktif. Kemudian ada Aquades sebagai pelarut, APMC sebagai pengental gel, kemudian ada sodium benzoat sebagai pengawet dan potasium sorbat sebagai pengawet. Kemudian ada desulfuroside itu sebagai surfaktan utama, kemudian ada APB sebagai surfaktan sekunder, kemudian ada butilen glikol itu sebagai pengukuran. Kemudian ada EDTA disodium sebagai pengkelat, NaCl sebagai pengembang, dan vitamin E sebagai antioksidan. Nah, selanjutnya di sini ada variasi dari formula. Tadi ada 5 formula sampai dari F0, F1, F2, F3, dan F4. Yang dimana dari F0 itu tidak ditambahkan ekstrak daun pandan dan ekoenzim. Kemudian dari F1 itu hanya ditambahkan ekstrak daun pandan saja. Dari F2-nya itu ditambahkan ekstrak daun pandan dan ditambahkan ekoenzim yang selesai panen itu mencapai supaya mencapai pH di rentan 5 sampai 5,5 itu di 35 mili penambahannya. Kemudian di F3 itu ditambahkan ekoenzim yang lebih 1 bulan. Untuk mencapai pH di antara 5 sampai 5,5 itu ada di 26 mili. Kemudian di F4 itu ditambahkan ekoenzim 1,5 tahun yang untuk mencapai pH 5 sampai 5,5 itu ada di 30. Nah, selanjutnya di sini ada pembuatan sampo yang menggunakan metode stagnation. Tahap pertama itu fase air. Itu HPMC dan Aquades. Kemudian dipanaskan sampai suhu 70 sampai 80 derajat Celcius. Kemudian didinginkan hingga suhu ruang dan ditambahkan EDTA dan sodium benzoat juga potasium sorbat. Kemudian tahap kedua itu surfaktan. Dari ini glucoside, kemudian ditambahkan CAPD dan butilen glikol dan dicampurkan ke dalam tasa air.
Dan pas air itu setelah ditambahkan EDTA, sodium benzoat, dan potasium sulfat itu didiamkan selama 1 jam supaya lebih homogen. Dan setelah ditambahkan atau dihomogenkan dari surfaktan ke fase air itu menjadi warnanya itu putih dan kental seperti sampo komersial. Kemudian selanjutnya itu ditambahkan bahan aktif pada ekstrak daun pandan dan ekoenzim sesuai formula yang tadi. Kemudian tahap yang keempat itu penyempurnaan menggunakan NaCl sebagai pengental dan tocopherol sebagai antioksidan atau vitamin A, dan dihasilkan sediaan sampel dari F0, F1, 2, F3, dan nah, biasanya ada hasil uji organoleptiknya itu di hari ke-0 atau saat pembuatan. Formula F0 itu warnanya bening, tidak berbau, cairannya agak kental, kemudian homogen. Di F1 itu hijau kuningan, aroma pandan, cairan agak kental, homogen. F2 itu hijau kekuningan, pandan, baunya masam, karena telah sudah ditambahkan ekoenzim. Kemudian teksturnya itu cair, berlincah, dan homogen. Kemudian di F3 itu hijau kekuningan, pandan, bau masam, cair, dan lebih encer, dan homogen. Kemudian di F4 itu hijau kekuningan, baunya bau khas pandan dan bau masam, cairan yang encer, dan homogen. Ini ada stabilitas organoleptik setelah 7 hari penyimpanan. Ini sebelum perlakuan ketika dipanaskan dan didinginkan, kemudian ini setelah perlakuan ketika sudah dipanaskan dan sudah didinginkan. Warnanya itu stabil pada semua suhu, baik suhu ruang, kemudian pada suhu 40 derajat Celcius dan suhu dingin 4 derajat Celcius. Baunya sedikit menurun atau volatil karena ada air yang menguap, air yang menguap itu diisi dalam tahap yang kemudian teksturnya itu menjadi lebih encer pada F2 dan F3 karena efek dari pengenceran dari ekoenzim. Kemudian homogenitas itu tetap homogen pada semua formula. Tidak ada pengentelan setelah dipanaskan ataupun setelah kering. Nah, kemudian di sini ada hasil dan analisis uji pH. Dari hasil pengukuran pH sampel itu pada F0 itu 8,8 sesuai dengan SNI. Karena di SNI itu pH-nya diinginkan 9 sampai 5. Kemudian di F1 itu 9,01 yang sedikit basal atau melebihi dari SNI sedikit. Kemudian dari F2-nya itu 5,3 itu ideal, dan di F3 itu 5,2 di ideal, kemudian F4 itu 5,47 di tahap ideal. Untuk formula perbandingan dan pH antar formula itu tanpa ekoenzim di F0 dan F1 itu di pH 8,8 sampai 9,01. Nah, di sini itu adanya kurang sesuai gitu untuk kulit kepala. Di formula dengan ekoenzim itu F2, F3, dan F4 itu di pH 5,2 sampai 5,47. Yang sangat mendekati pH alami kulit kepala yang dimana pH-nya itu 4,5 sampai 5,5. Dan efektif untuk menahan atau mengurangi lemak
atau minyak yang ada di kulit kepala, minyak yang berlebih. Dan ekoenzim itu menurunkan pH dari sediaan karena mengandung asam organik dan hasil fermentasi. Kemudian selanjutnya itu keuntungan pH yang ideal itu manfaat dari pH 5,2 sampai 5,47 pada shampoo. Itu yang pertama untuk menjaga exit mantle, lapisan pelindung kulit yang berfungsi optimal. Kemudian menekan pertumbuhan malassezia, jamur yang tumbuh optimal pada pH 5 sampai 6,5. Kemudian mengontrol produksi sebum 5,5 ideal untuk mengontrol minyak yang berlebih, kemudian mencegah iritasi sesuai dengan pH alami di kulit kepala, kemudian membersihkan tanpa mengeringkan dan tidak mengganggu keseimbangan dari kulit. Jadi kesimpulan pada penelitian ini, ekstrak daun pandan mengandung senyawa bioaktif yaitu alkaloid, flavonoid, tanin, saponin yang berfungsi atau berpotensi sebagai agen anti jamur, yaitu jamur malassezia. Kemudian ekoenzimnya itu dari limbah kulit jeruk yang memiliki pH asam sekitar 3,27 sampai 4 dan mengandung enzim aktif untuk menahan dan mengurangi minyak yang berlebih pada kulit kepala sehingga menyebabkan jamur malassezia itu timbul. Kemudian ada kombinasi kedua dan yang itu berhasil diformulasikan dalam sediaan sampo yang stabil secara fisik. Kemudian formula yang baik itu di F2, F3, dan F4 karena memiliki pH 5,2 sampai 5,47. Jadi di rentang 5 sampai 5,5 yang ideal untuk kesehatan di kulit. Kemudian ada saran penelitian lanjutan. Itu yang pertama, uji aktivitas anti jamur in vitro dengan metode difusi sumuran atau mikrodilusi. Kemudian menentukan KMH dan KBM terhadap Malassezia purpura. Kemudian yang kedua, uji pengontrolannya dengan menggunakan sedometer pada sukarelawan, gitu. Kemudian uji keamanan sediaan, uji iritasi primer dan alergi. Kemudian yang keempat, optimasi formula menyesuaikan konsentrasi pencairan NaCl dan mengatasi penurunan viskositas. Uji stabilitas jangka panjang. Penyimpanannya itu 3-6 bulan, jadi tidak hanya tadi kan sampai 7 hari gitu. Jadi bisa diuji stabilitasnya itu jangka panjang itu jadi 3-6 bulan dan di berbagai kondisi juga. Kemudian ada uji efektivitas in vitro, uji klinis pada sukarelawan yang berketombrik, kemudian pemakaian rutin selama beberapa minggu. Nah, di sini ada daftar pustaka yang saya jadikan referensi. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.